sekarang. Tapi nggak berhasil juga banyak. Tapi nggak berhasil itu bukan gara-gara nggak berhasil ya. Lebih ke arah belajar lagi, kurangnya apa, banyak lah, banyak banget. Banyak. Tapi menyenangkan, belajar itu menyenangkan. Kalau untuk yang ini targetnya apa? Apa? Targetnya apa kalau buat program yang sekarang ini? Ada target khusus nggak? Ya, lebih ke arah mau buat, dibilang buat banyak pasti mau ya, tapi pastinya dengan konsisten. Saya semua pekerjaan mau konsisten ya, mau itu restoran, mau itu apa, mau itu semuanya lah. Tapi balik lagi timnya itu harus hebat banget. Makanya sekarang kita masih menyenangkan itu saling ngisi segala semuanya. Nanti ada lagi. Kemarin kan Sabi ya, sekarang menyenangkan lah John. Sebenarnya mungkin kenapa sih gencar buat bisnis terus menerus? Apa memang kenapa gencar membuat bisnis terus menerus? Apa memang ini untuk tabungan hari tua atau tabungan anak-anak setelah mungkin nanti mau pensiun dari entertain atau mempersiapkan apa sih Mas Bayu? Kalau dibilang pensiun dari entertain kayaknya nggak mungkin sih, karena saya terlalu mencintai ya yang namanya seni ya, mau itu aktor, mau itu kemarin nge-produce, sekarang nge-direct. Wah itu saya nggak tahu bisa ngomong apa lagi ya. Saya kemarin nge-direct tuh pas hari pertama, saya selalu bilang sama krunya, saya kayak anak kecil masuk ke Disneyland. Udah lama saya tidak pernah ngerasain ini. Akhirnya saya nggak tahu semangat banget. Yang akhirnya kemarin tadi pulang pun papa saya bilang, kok kamu seger banget sih? Karena memang menemukan apa yang bikin saya bahagia kan. Nah balik lagi kenapa ini, passion pasti ada, cuma tidak bisa saya sendiri yang menggerakkan. Nah itu dia, delegasi itu harus ada. Kenapa membuat ya, visi kan harus bertambah terus ya. Visi mau ke arah mana kita, mau sebesar apa kita, mau manfaatnya buat siapa. Jadi kayaknya buat saya, dalam setiap meeting saya selalu menjelaskan pada tim besar, kalau pengen banget punya manfaat orang banyak, jangan salah kira saya buat memperkaya diri. Saya selalu bilang itu, dan saya selalu udah pernah bilang juga sama keluarga saya nggak ada 4/6, 5/7 itu uangnya bukan buat keluarga saya, buat orang lain, buat jariah. Jadi buat saya, ketika ada di tim besar, saya nggak mau mereka mengirain saya kerja buat memperkaya diri. Itu dia yang kayak orang-orang kayak sekarang, saya juga bingung memperkaya diri. Saya senangnya sih lebih ke arah manfaat buat orang banyak aja. Kak Baim sampai di lapangan kerja buat orang-orang juga ya saat ini ya Pak? Lebih ke arah situ semua. Doain aja lah, kita cuma bisa berusaha. Kak Baim sampai di titik sekarang ini kan pasti kan ada support dari keluarga sendiri nih Kak ya kan? Kalau dari Mama Pau sendiri seperti apa sih Kak Baim? Support, dia juga support apa yang saya kerjain. Ini juga saya udah lama nih nggak ketemu nih, udah lama, udah 7 hari nih. 5 hari, 7 hari, makanya nempel banget sama Kenzo juga. Saya cuman pulang hari ini tuh, tadi nyampe jam 8, saya harus balik lagi jam 5 nanti ya, sore, jam 6 sore. Jadi memang tipis banget waktunya, dari rumah papa minta doain ke sini disambut lagi. Apa sih yang Mas Baim yang bikin kayaknya sekarang lagi berjuangnya gitu sampai minim waktu, sampai mikirin kesehatan, mungkin bisa dibilang kayak gitu Mas Baim? Orang tuh selalu nanya sama saya, Mas apa nggak capek ya kerja terus? Saya bilang saya nggak kerja, saya hobi. Kalau udah hobi itu saya nggak ngeliat waktu, seneng ngelakuin semuanya. Jadi kalau dibilang kerja, saya nggak ngerasa saya kerja sih, saya ngelakuin semuanya seneng. Iya, alhamdulillah sekarang udah masuk ke hari ke-10 sih. Prosesnya lancar semuanya, seneng banget. Itu sesuatu hal yang paling saya seneng banget. Saya nggak nyangka kalau mendirect adalah sesuatu hal yang saya salah satu yang paling seneng. Karena kita tidak dibatasi oleh siapapun, tapi bereksperimen dengan apa yang ada di imajinasi. Itu sebuah cerita. Kenapa? Jadi bukan sutradara dan Kita lihat nanti aja. Ibunya juga karena yang
Karena kita dulu pemain sih gimana ya, kita dulu pemain maunya itu suasana yang bagus, bukan bagus ya, nyaman ya, dan bukan hanya pemain sih, kayaknya sama kru juga ya. Saya nomor satu sih itu, cuman ya gimana ya, saya tidak menyalahkan PH manapun sih, cuman kita punya, ya kita mau aja seperti itu, nggak ada dari desakan, mau buat mereka nyaman aja. Sebenarnya mungkin perjuangannya gimana sih mas? Ini kan artinya banyak yang dikorbanin nggak sih untuk sampai di tahap ini? Banyak yang dikorbanin nggak sih mas? Yang dikorbanin maksudnya apa? Waktu sama keluarga mungkin seperti itu. Waktu. Kalau mentarek kayaknya iya. Saya kan baru pertama kali sebulan ninggalin juga, nggak pernah ninggalin sebulan. Kalau dibilang waktu untuk itu ya pasti sama sih, kayaknya pemain juga gitu ya. Ya film sebulan sama aja. Iya. Tapi untuk bisnis-bisnis yang lain gimana mas Bayu? Kenapa? Bisnis yang lain gimana manage-nya mas? Ini kan nggak cuma satu bisnis ya. Sudah mendelegasikan ke orang-orangnya. Ketika kita punya tim, jadi kalau udah punya tim ya mereka yang mengerjakan, tapi dengan arahan dari kita, pantauan dari kita. Keunikan Sebenarnya iya, tapi dia itu membebaskan saya ya. Pasti saya bilang, tapi kadang-kadang juga enggak juga sih. Saya tuh kadang-kadang nggak mau ngeperhatiin pikiran orang lain, istri. Nggak tahu ya salah atau benar ya, saya nggak tahu. Cuma ada yang bilang salah, tapi kalau saya lebih ke sisi nggak mau buat orang memikirkan apa yang nggak harus saya pikirin aja. Iya itu. mas, apa yang bedain mungkin sate ini dengan sate yang lainnya mas? Kenapa? Yang ngebedain sate ini dengan sate lainnya? Lebih ke arah, kalau sate ini memang saya tuh develop udah lama ya, 2 tahun. Yang membedakan itu kita pakai tenderloin, sama satu lagi juga kecapnya. Saya nggak bisa bilang bagaimana sih ya, lebih baik coba. Tapi buat saya sekarang itu masih kalau orang emang selalu bagus ya kalau nggak puas ya, kalau udah puas baru kayaknya dia tidak akan maju kalau menurut saya. Nah kalau saya itu masih ke arah yang yuk kita buat yang paling keren yuk ini. Nah sekarang masih tahapannya. Tapi kalau membedakannya, insya Allah apa yang saya buat pasti bisa mulai. Tapi takut nggak sih mas, kan banyak banget ini persaingan bisnis ya, banyak yang suka. Terus mas Bayu juga pernah merasakan gagal untuk bisnis sendiri. Gimana mas strategi? Lebih ke arah mereka semua sih punya strategi ya, dari timnya, dari sayanya juga. Buat saya sih semuanya tergantung dari kerja keras sama teknik marketing atau enggak, kualitinya seperti apa. Balik ke situ semuanya. Berarti nggak kapok ya mas? Terus Insya Allah. Kak Bayu, ini kan pertama kalinya ya buka toko kayak gini ya, makanan. Jadi pasti kan nggak selamanya naik, ada turunnya, yang lain-lain kayak donat yang gitu-gitu. Nah itu caranya gimana sih supaya Kak Bayu ini tetap tetap bisa survive sampai sekarang gitu? Padahal kan nggak selamanya usahanya di atas kan ya, pasti ada yang rugi atau gimana. Sebenarnya balik lagi sih ya, kan ketika perusahaan itu turun atau enggak bagaimana, profit yang sudah dimiliki juga kalian juga tidak tahu ya, itu sebenarnya dapur perusahaan. Enggak semua sesuatu hal yang tutup itu adalah rugi, bisa aja dia itu tutup karena sudah punya profit banyak, setelah berapa tahun tiba-tiba tutup karena tidak banyak. Tapi balik lagi kalau misalkan tutup dan enggak itu adalah suatu hal yang lumrah ya. Buat saya juga tutup banyak banget, tapi ketika saya buka suatu hal, jadi jangan pernah berhenti dengan apa yang sudah mungkin dibilang kegagalan ya. Buat saya pikiran-pikiran seperti itu dijauhkan sih, lebih ke arah visi yang positif. Yuk berhasil kok, kita akan punya segini, kita akan punya gitu. Dan buat saya mencoba seperti ini bukan suatu hal yang baru. Buat saya gimana caranya saya ngembangin sesuatu dengan tim yang baru lagi, yang akhirnya chemistry itu ada dan kita bisa bikin apa aja. Tapi semua itu proses. Orang-orang kaya juga dulu yang hebat-hebat sekarang punya tim sebesar ini pasti proses. Saya masih prosesnya kecil banget. Saya menikmati prosesnya. Sudah ada nanti di Kemang, ini dibuat tadi baru dari sana. Kemungkinan di Matraman juga sudah.
udah dibuat semua. Nanti aja kalau udah launching, saya masih ada pembicaraan. Apa yang sebelumnya kan udah sempat kami dan donat ya, apa itu jadi momen belajar untuk bikin bisnis kuliner? Iya. Kan alhamdulillah sebenarnya yang roti Romi udah berhasil ya di Kemang ya. Jadi tapi itu beda tim. Kita pakai tim yang beda lagi. Tapi balik lagi ya nggak ada sih. Saya kalau misalkan yang kemarin-kemarin itu pasti ada satu faktor ya. Donat sebenarnya udah bagus, tapi tiba-tiba ya satu faktor itu saya nggak bisa bilang karena kan takutnya ada kejelekan-kejelekan yang tidak boleh saya cerita. Nggak pantas sih. Akhir-akhir ini sibuk banget untuk ngurusin semuanya. Protes nggak anak-anak? Enggak. Dia ngerti kemarin dia ke Jogja. Mereka ngerti ya alhamdulillah ya. Tapi kalau saya pergi dia nangis, saya paling nggak kuat sih. Nggak kuat lihatnya. Ini apalagi yang ini nih. Ampun, saya nggak kuat ya. Kalau dia nangis mau papa. Ya rasanya tuh nggak kuat. Yang sering nih yang ini. Apalagi kemarin sampai sakit ya mas katanya. Iya. Sakit ha? Saya. Papa dulu sakit nggak? Kemarin sakit nggak papa? Kiano sakit kan? Karena kecapean atau apa mas? Mesu nih. Apa? Kemarin masuk rumah sakit karena kecapean. Papa kemarin masuk rumah sakit kenapa? Belum nyambung. Iya, saya tuh sakit ini. Diarenya berkepanjangan. Saya kemarin 5 ya. Nah itu udah lemes banget. Hari terakhir saya udah lemes banget. Akhirnya saya kan jarang masuk rumah, nggak pernah masuk. Terakhir mungkin usus buntu tahun berapa itu, lama banget. Kemarin masuk rumah sakit tuh udah lemes banget, nggak kuat saya. Dan ternyata memang ada bakteri yang gimana gitu. Tapi saya mau dirawat, saya bilang nggak mau ah. Akhirnya ke rumah pulang. Memang sampai sebegitunya mas Bayu, maksudnya nggak kurang istirahat, selalu berpikir untuk Kayaknya salah makan. Saya jarang banget. Ya insya Allah jangan sampai lah. Cuman ya, salah makan ya. Kalau boleh tahu mas Bayu waktu istirahat sehari berapa jam sih? Saya tuh tidur malah lebih cepat jam 9, jam 10, tapi bangunnya pagi banget. Saya bangunnya tuh antara jam 3 sampai jam 6 lah. Setengah 4 sampai jam 6. Cukup waktu tidurnya mas Bayu? Cukup, itu udah berapa jam nih? 8 jam. Ada rencana juga sama papa pulang kayak lari sama teman-teman? Mau. Saya kalau misalnya pas waktunya saya mau. Mas Bayu update Kiano mungkin sama Kenzo sekarang gimana sih perkembangannya mas? Ditanyain Kenzo sama Kiano gimana? Nangis terus ya kan? Enggak, dia mah mau main terus dia mau ke mall. Kiano mau ke mall mana? Habis ini. Kangen banget sedekat itu ya mas? Mau ke mall mana? Coba jawab. Mall apa? Malu. Dia. Iya. Baru ini tinggal lama. Biasanya tinggal lama juga Jakarta. Ini Jogja. Sempat masuk rumah sakit juga mas Bayu, Kiano sama Kenzo betul? Ini dia nih. Mana kakinya kak? Yang kena kak? Yang berdarah mana? Oh yang kena itu ya? Ada di sini nih. Mana kak? Nggak ada ya? Di mana? Masa kaki dulu ya kak? Hah? Kasian kaki terus yang kena. Iya. Kenapa mas Bayu? Ini kena yang itu tuh. Oh Tapi udah hilang ya. Bagus dokternya. Oke. tapi ngeliat kamu mulai olahraga, mungkin sebetulnya gimana sih? Kenapa? Taula, jangan terlalu banyak olahraga. Nah, Mungkin supportnya seperti apa? Mungkin ada target apa sih yang ingin dicapai oleh kamu? iya nggak tahu saya juga tuh. Nggak tahu saya juga. Mas Bayu, kabarnya kabar Kak Paula hamil bener gak sih? Ah, Kabar Kak Paula hamil? doain aja. Anak perempuan mungkin Mas Bayu? Nanti.